Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah metode numerik pada submateri interpolasi. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini lebih jauh ya. Jadi di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurisma Muwati dengan NIM 1916049 dari Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, di sini interpolasi adalah proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Nah, di mana titik-titik tersebut mungkin merupakan hasil eksperimen dalam sebuah percobaan atau mungkin juga diperoleh dari sebuah fungsi yang diketahui. Nah, fungsi interpolasi biasanya dipilih dari sekelompok fungsi tertentu. Salah satunya adalah fungsi polinomial yang paling banyak dipakai. Nah, untuk tujuan utama mendapatkan polinomial hampiran ini adalah untuk menggantikan suatu fungsi yang rumit dengan fungsi yang lebih sederhana bentuknya dan mudah dimanipulasi. Nah, di antara fungsi-fungsi yang dapat digunakan sebagai fungsi hampiran adalah fungsi polinomial, fungsi trigonometrik, fungsi rasional. Nah, fungsi-fungsi polinomial banyak dipakai dalam praktik karena fungsi-fungsi tersebut mudah dihitung nilainya, diturunkan, diintegralkan, dan perilakunya baik semua. Nah, turunannya ada dan kontinu. Nah, berikut ini adalah gambaran masalah untuk masalah interpolasi. Nah, diketahui data seperti di samping untuk X sama dengan 3,5. Nah, maka kita disuruh untuk menentukan nilai Y-nya. Cara dari dua buah titik dengan menggunakan garis lurus. Nah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik P1 X1, Y dan P2 X2, Y. Nah, sehingga Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Dimana jadi di sini Y kurang Y1, kemudian Y ini kita pindah ruaskan ke sini, kemudian ini kita geser. Nah, sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 dalam dikali X kurang X1. Y sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 kali X kurang X1 ditambah Y1. Nah, jadi kita peroleh untuk Y sama dengan YN tambah 1 dikurang YN per XN tambah 1 dikurang XN dikali X dikurang XN ditambah YN. Untuk grafiknya kita bisa lihat di sini. Nah, untuk algoritmanya, untuk step pertama kita masukkan dua titik data. Step pertama kita masukkan dua titik data yaitu P1 sama dengan X1, Y1, kemudian P2 sama dengan X2, Y2. Nah, untuk step yang kedua kita masukkan nilai X dari titik yang akan kita cari dengan X lebih besar dari X1 dan X lebih kecil dari X2. Nah, untuk step ketiga kita hitung nilai Y dengan menggunakan rumus ini. Nah, step keempat kita tampilkan nilai titik baru yang dicari Q, X, Y. Jadi di sini ada contoh soal untuk interpolasi linear. Nah, sebuah bola dilemparkan ke atas dari sebuah tempat yang datar. Nah, diperoleh data tinggi bola H setelah T detik sebagai berikut. Jadi, waktu ini disimbolkan dengan T, sedangkan tinggi disimbolkan dengan H.
Nah, jadi pertanyaannya berapakah tinggi bola saat T sama dengan 3,5? Nah, jadi di sini langsung saja untuk nilai X1,Y1 itu 3,45 dan X2,Y2 adalah 5,25. Jadi ini X1,Y1 dan ini X2,Y2. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya. Nah, jadi YN sama dengan 40 dikurang YN tambah 1 sama dengan 40 dikurang 45 per 4 dikurang 3 dikali 3,5 dikurang 3 ditambah 45. Nah, hasilnya nanti akan menjadi 42,5. Nah, jadi tinggi bola saat T sama dengan 3,5 adalah 42,5 meter. Nah, bentuk umum untuk interpolasi polinomial adalah sebagai berikut. Untuk polinom orde 1, maka bentuknya seperti ini. P1X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X kurang X0. Nah, untuk polinom orde kedua, maka bentuknya seperti ini. Begitupun untuk polinom orde ketiga dan orde ke N. Sehingga untuk A0 sama dengan F X0 dan A1 sama dengan Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang X0 sama dengan Fx1, X0. Nah, kemudian A2 seperti ini dan AN. Nah, ini dinamakan dengan definite difference. Metode interpolasi kuadrat. Nah, dalam metode interpolasi kuadrat ini, kita membutuhkan minimal 3 titik yang kita hubungkan dengan kurva mulus. Nah, apabila terdapat 3 titik data, maka untuk memprediksi nilai suatu titik data digunakan polinomial orde 2 yang berbentuk seperti ini. P2X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X kurang X0 ditambah A2 dalam kurung X kurang X0 dikali X kurang X1. Nah, jadi untuk A0-nya sama dengan Fx0, kemudian untuk A1-nya seperti ini, dan A2 seperti ini. Nah, kemudian untuk algoritma dari interpolasi kuadrat, yang pertama itu kita masukkan 3 buah titik data, yaitu P1, P2, dan P3. Kemudian kita masukkan nilai X dari titik yang akan dicari dengan X lebih besar dari X1 dan atau X lebih kecil dari X2. Atau X lebih besar dari X2 atau X lebih kecil dari X3. Nah, untuk step yang ketiga, kita menentukan A0, A1, dan A2. Nah, kemudian kita menghitung nilai Y dengan rumus ini. Kemudian kita menampilkan titik baru yang dicari, Q dalam kurung X, Y. Nah, baik, di sini ada contoh soal. Tentukan nilai ln 2 berdasarkan nilai ln 1 sama dengan 0, ln 4 sama dengan 1,38662944, dan ln 6 sama dengan 1,7917595 dengan menggunakan interpolasi kuadrat, di mana nilai eksak untuk ln 2 sama dengan 0,69317118. Nah, kita pertama-tama menentukan X0, X1, X2, dan X-nya. Jadi ini diketahui X1, X0 sama dengan 1 untuk Fx, jadi Fx0 sama dengan 0. Nah, Fx1 sama dengan 4, X2 sama dengan 6, dan X sama dengan 2. Jadi untuk Fx0 sama dengan 0, Fx1 sama dengan 1,38629944,
dan fx2 sama dengan 1,791795. Nah, yang akan dicari adalah nilai fx. Nah, yang pertama-tama kita mencari nilai A0, A1, dan A2 dengan rumus tadi, rumus yang pada algoritma ya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan A0 sama dengan 0, A1 sama dengan 0,46209813, A2 sama dengan minus 0,0518731116. Nah, karena tadi kita sudah mengetahui nilai dari A0, A1 dan A2, maka langsung saja kita substitusi ke dalam rumus berikut. Nah, jadi kita substitusikan sehingga P2X-nya sama dengan 0,56584436. Nah, untuk galatnya epsilon sama dengan 18,4. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai interpolasi Newton. Nah, jadi interpolasi Newton atau lebih dikenal dengan interpolasi polinomial Newton muncul untuk membuat prediksi nilai fungsi jika diberikan banyak data. Nah, dari sebanyak n data dapat dibuat polinomial berderajat n1. Jadi, Pnx sama dengan A0 ditambah A1 dalam kurung X sampai X0 dan seterusnya sampai dengan ditambah AN dalam kurung X kurang X0 dikali X kurang X1 sampai dengan X kurang Xn minus 1. Untuk algoritmanya, untuk step pertama kita masukkan n titik data. Jadi di sini terdapat P0, P1 sampai dengan Pn. Nah, untuk step kedua, kita masukkan nilai X dari titik yang akan dicari dengan X lebih besar dari X1 atau X lebih kecil dari X2 atau X lebih besar dari X2 dan X lebih kecil dari X3. Nah, sampai dengan X lebih besar dari Xn minus 1 atau X lebih kecil dari Xn. Nah, untuk step ketiga, kita tentukan A0, A1, dan A2-nya. Untuk step keempat, kita hitung nilai Y atau polinom order N. Nah, kemudian step kelima, kita tampilkan nilai titik baru yang dicari, yaitu di X, Y. Nah, untuk contoh soal di sini dalam contoh 2 dan 3, titik data X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 4, dan X2 sama dengan 6. Nah, digunakan untuk mengestimasi len 2 dengan parabola. Sekarang dengan menambahkan titik keempat, yaitu X3 sama dengan 5, Y sama dengan 1,60943799. Hitunglah len 2 dengan interpolasi polinomial of D3. Nah, jadi di sini kita sudah ketahui X0 sampai dengan X-nya, kemudian Fx1, Fx0 sampai dengan Fx3. Nah, yang akan dicari adalah nilai dari Fx-nya. Akan mencari A1, A2, A3, A4. Nah, dengan cara seperti tadi ya. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya ini. Kemudian di sini langsung saja kita masukkan nilai A0, A1, A2, dan A3-nya. Nah, sehingga nanti kita akan memperoleh A3 sama dengan 0,628
7, 6, 8, 6, 9, 4. Nah, untuk galatnya kita akan mendapatkan epsilon sama dengan atau galat sama dengan 9,3%. Interpolasi Lagrange. Nah, interpolasi polinomial Lagrange ini digunakan untuk mencari titik-titik antara n buah titik dari n buah titik P1 X1 X1, Y1 P2 X2, Y2 P3 X3, Y3 sampai dengan Pn Xn, Yn. Dengan menggunakan pendekatan fungsi polinomial yang disusun dalam kombinasi deret dan didefinisikan dengan formula seperti ini. Fnx sama dengan sigma n, di mana I sama dengan 0. Nah, di mana I-nya sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan n. Nah, selanjutnya untuk polinom orde pertama, maka Fix sama dengan X kurang X1 per X0 kurang X1, Fx0 ditambah X kurang X0 per X1 kurang X0, Fx1. Nah, untuk polinom orde kedua, seperti ini. Nah, interpolasi ini merupakan bentuk paling mudah dipahami, namun kurang disukai karena jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi itu sangat besar. Nah, selanjutnya untuk algoritma pada interpolasi Lagrange, step pertama kita masukkan n titik data yang diberikan. Kemudian kita masukkan nilai X dari titik yang akan dicari. Nah, kemudian menghitung nilai Y, lalu menampilkan nilai dari titik baru yang dicari, Q dalam kurung X, Y. Nah, selanjutnya contoh soal untuk interpolasi Lagrange. Tentukan nilai len 2 berdasarkan nilai len 1 sama dengan 0, len 4 sama dengan 1,3862944, len 6 sama dengan 1,7917595 dengan menggunakan interpolasi Lagrange orde 2. Nah, jadi ini untuk kita pertama-tama mencari nilai P2-nya ya. Nah, sehingga untuk P2-nya kita akan menghasilkan 0,565844436. Nah, untuk galatnya kita akan menghasilkan 18,4%. Nah, selanjutnya adalah interpolasi spline kuadrat. Nah, spline kuadratik adalah spline berderajat 2, di mana spline kuadratik diperoleh dengan menurunkan sebuah polinom orde kedua untuk setiap interval di antara titik-titik data. Nah, untuk mendapat kurva yang memiliki diferensial atau laju perubahan ke M kontinu di titik data, maka diperlukan kurva spline yang bertingkat paling kecil n plus 1. Jadi kurvanya seperti nampak pada gambar di bawah ya. Rumus polinomial tingkat 2. Di sini Fx sama dengan A1x kuadrat ditambah AIX kuadrat ditambah BIX ditambah CI. Nah, untuk N tambah 1, titik data I sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan N, terdapat N interval. Sehingga terdapat 3N koefisien yang harus dicari, AI, BI, dan CI. Nah, Fx sama dengan AIX kuadrat tambah BIX tambah CI. Nah, jika pada interpolasi spline linear,
yang menghubungkannya adalah suatu garis lurus, maka pada interpolasi spline kuadratik penghubungnya adalah sebuah persamaan kuadrat. Nah, maka persamaan spline kuadratik sebagai berikut. Nah, untuk algoritmanya atau langkah-langkahnya di sini untuk mencari nilai X dari 1 yang ada, maka sebelumnya perlu dicari nilai AI, BI, dan CI dengan I sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Nah, setiap spline memiliki 2 poin yang saling terhubung, sehingga terdapat 2 persamaan sebagai berikut. Jadi ada persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, terdapat persamaan kuadrat sebanyak 2N. Nah, selanjutnya untuk mencari titik X, setiap persamaan kuadrat perlu diturunkan. Nah, turunan dari 2 spline pertama bersifat kontinu. Nah, di sini karena bersifat kontinu, maka kedua spline terhubung pada satu titik yang sama, yaitu X sama dengan X1. Maka untuk persamaan ketiga kita peroleh seperti ini. Nah, untuk kondisi terakhir yang dapat dibentuk bebas sebagai turunan kedua spline di antara dua titik pertama menjadi 0. Jadi ini merupakan persamaan keempat. Nah, sehingga di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa terdapat persamaan sebanyak 3N dan ada sejumlah 3N nilai konstanta yang perlu kita ketahui, yaitu ada AI, BI, dan CI. Nah, jika ketiga konstanta tersebut sudah diketahui, maka nilai X selanjutnya akan jauh lebih mudah untuk dicari. Nah, kemudian untuk contoh soal dari interpolasi spline kuadrat. Nah, dari tabel berisi 5 himpunan data algoritma natural. Nah, kita cari nilai interpolasi saat X sama dengan 1,11, 1,22, 1,33, 1,44, dan 1,49. Nah, untuk penyelesaiannya kita memakai persamaan pertama dulu, sehingga kita menghasilkan fx1 sama dengan 0,0953, fx2 sama dengan 0,1823, fx3 sama dengan 0,2624, sedangkan untuk fx4 sama dengan 0,3365. Nah, kemudian di sini kita lanjut pada persamaan 2. Nah, di sini kita menghasilkan, kita substitusikan saja ya nilainya, sehingga kita menghasilkan untuk fx1 sama dengan 0,1823, fx2 sama dengan 0,2624, fx3 sama dengan 0,3365, sedangkan untuk fx4 sama dengan 0,4055. Nah, kemudian untuk persamaan ketiga, di sini kita menghasilkan bentuk seperti ini ya. Nah, di persamaan keempat ini kita menghasilkan A1 sama dengan 0. Dengan menggunakan substitusi, maka didapatkan A1 sama dengan minus 0,8617, A2 sama dengan minus 1,8553, A3 sama dengan minus 0,5371, dan A4 sama dengan minus 1,8895. Nah, untuk fx1 sama dengan 0,87x dikurang 0,8617, di mana x lebih besar sama dengan 1,1 dan x lebih kecil sama dengan 1,2. Nah, untuk fx2 di sini minus 0,69x kuadrat ditambah 2,526x dikurang 1,8553, di mana x lebih besar sama dengan 1,2 dan x lebih kecil sama dengan 1,3. Nah, untuk fx3 sama dengan 0,09x kuadrat ditambah 0,498x dikurang 0,5371, di mana x lebih besar sama dengan 1,3 atau x lebih kecil sama dengan 1,4. Nah, untuk fx4
minus di sini sama dengan minus 0,8x kuadrat ditambah 2,43x dikurang 1,8893, di mana x lebih besar sama dengan 1,4 dan x lebih kecil sama dengan 1,5. Nah, kemudian di sini kita memperoleh nilai x fx1 itu 0,104, fx2 sama dengan 0,1994, fx3 sama dengan 0,2884, dan fx4 ada 2 jadi 0,3655 dan 3,3 dan 0,3991. Nah, jadi ini adalah tabelnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini untuk materi interpolasi. Terima kasih telah menonton. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.